Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat begitu besar kepada kita, terutama nikmat sehat di kala pandemi saat ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan para sahabatnya. Yang terhormat, dosen pembimbing Bahasa Indonesia, Bapak Ahmad Saiful Rahman, MPD, serta teman-teman Hukum Tata Negara kelas C. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yulia Afiatika dari kelas HTNC. Kali ini, saya akan membawakan sebuah pidato dengan judul Mencintai Negara Indonesia Melalui Bahasa. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia dari berbagai suku, daerah, serta organisasi berkumpul menjadi satu untuk menyelenggarakan sebuah kongres yang bernama Kongres Sumpah Pemuda. Pada kongres ini, para pemuda Indonesia menghasilkan sebuah sumpah yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jika kita lihat dari 3 poin tersebut, para pemuda Indonesia berhasil menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dari banyaknya bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bahasa Indonesia tidak akan terlepas dari kebudayaan bangsa Indonesia karena bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat berkomunikasi dengan berbagai suku di tanah air ini. Oleh sebab itu, sebagai generasi penerus, kita harus terus melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita lihat pada saat ini, masyarakat Indonesia banyak menggunakan bahasa campuran, yaitu bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Inggris. Padahal jika kita menggunakan bahasa Indonesia dengan benar, secara tidak langsung terdapat rasa cinta tanah air di dalam diri kita. Tidak salah memang jika kita dapat menguasai bahasa asing, karena itu juga akan membantu generasi muda seperti saya untuk bersaing di era saat ini. Akan tetapi, alangkah lebih baiknya jika sebagai warga negara Indonesia, kita mulai membiasakan berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia tanpa campuran bahasa Inggris. Seperti halnya Insinyur Soekarno. Beliau menguasai beberapa bahasa negara lain. Akan tetapi, jiwa nasionalisme yang ada di diri beliau sangatlah kuat. Apakah kita tidak malu kepada warga negara asing yang lebih semangat untuk belajar bahasa Indonesia? Bahkan di negara lain, beberapa universitas membuka jurusan sastra Indonesia, yang pada kenyataannya, di Indonesia sendiri, jurusan sastra Indonesia merupakan jurusan yang hanya dipandang sebelah mata. Jika bangsa ini bersikap terus tidak acuh, bukan tidak mungkin kemampuan berbahasa Indonesia bangsa asing lebih besar daripada kita. Seandainya keadaan ini terus berlarut, bukan tidak mungkin pula suatu saat kita yang belajar bahasa Indonesia dari bangsa asing yang sudah mahir. Sebelum kemungkinan yang buruk terjadi, marilah kita lestarikan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.